Ya, sebelum kita belajar Ya. hari ini, kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Yuk. Silakan dibaca dulu, Adik. Kita dapat menemukan warung di mana-mana, di desa, di kota, di pinggir jalan, maupun di pelosok. Warung biasanya hanya berisi satu ruangan yang tidak terlalu besar. Barang yang dijual adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak, beras, sabun mandi, deterjen, dan lain-lainnya. Oke. Kunjungi. Coba Adik balik yang materi tentang matahari. Setelahnya, coba dibalik. Matahari. Iya, tema 3 matahari. Ketemu nggak, Dek? Matahari. Halaman berapa, Kak? Sebentar ya. Sebentar. Kakak lihat dulu. Kalau Adik buka halaman 73, itu tentang apa? Coba dibuka. 70. Perhatikan gambar berikut, kemudian buat cerita berdasar gambar. Cerita, Kak. Cerita. Sebentar, tunggu sebentar ya, Adik ya. Kakak lihatkan dulu. Sesuai gambarnya. Tunggu sebentar ya. Kakak punya PowerPoint nih buat Adik Jessica. Coba kita lihat dulu yang ini ya sambil menunggu. Coba di sini. Manfaat energi matahari bagi manusia. Adik Jessica tahu kan kalau ada matahari biasanya ada jam berapa, Dek? Jam 10. Jam 10. Adik Jessica kalau bangun tidur jam berapa? Jam 6. Jam 6. Iya, biasanya kan kalau Adik Jessica bangun, itu ada matahari ya, jadi bumi terlihat terang, ya kan? Nah, ya. Di sini coba Adik Jessica baca dulu. Matahari merupakan ini. Coba Adik Jessica baca. Yang di PowerPoint yang kakak tunjukkan ini terlihat tidak, Adik? Merupakan menghasilkan energi panas. Kekecilan, Kak. Kekecilan, bentar. Kakak besarkan dulu. Nah, kelihatan? Coba Adik Jessica baca. Ya, coba. Sumber energi terbesar di bumi. Menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan cahaya. Iya. Ternyata matahari itu selain menghasilkan cahaya juga menghasilkan panas. Makanya kenapa kalau misalnya agak siang, kalau Adik Jessica di luar itu akan terasa hangat atau panas ya. Coba sekarang kita lihat. Manfaat energi matahari. Coba kalau dilihat gambar sini.
Manfaatnya ada apa aja? Coba. Ini ada matahari ya, Dek ya? Jelas nggak gambarnya? Iya, jelas. Kalau matahari ini, kalau di sini digunakan sebagai Vitamin D, vitamin D membentuk vitamin D. iya, membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D. Iya, jadi kalau adik Jessica setiap hari berlari kena cahaya matahari, olahraga. Nah, cahaya matahari membantu pembentukan vitamin D di dalam badan adik. Jadi tulang-tulang adik Jessica jadi kuat. Gitu. Kemudian ada apa lagi di sini deh gambarnya? Mana ya? Yang mana? Mau yang ini dulu apa yang ini dulu? Terserah kakak deh. Coba yang gambar mobil dulu. Sumber energi membangkit listrik. Sumber energi pembangkit listrik. Kira-kira gimana ya, Adek? Coba, menurut Adek Jessica, bagaimana sih caranya matahari bisa menjadi sumber energi? Tenaga listrik. Hmm, Kincir angin. iya, kincir angin, tenaga angin. Di sini, ini ada apa? Kayak monitor gitu ya, Dek ya? Ini namanya panel surya. Nah, panel surya ini menangkap sinar matahari. Jadi, nanti sinar matahari ini dirubah menjadi energi listrik. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi? Ini ada bunga. Coba dibaca fungsinya buat apa? Apa ya? Apa ya? Coba ini ada bunga nih, bunga putih. Dia apa? Membantu proses fotosintesis. Iya, membantu proses fotosintesis. Pernah dengar nggak, Dek, fotosintesis itu apa? Enggak. Bunga tuh Entah. Adik Jessica ini kelas 2 apa kelas 3, Dek? Adik Jessica ini kelas 3. Oh, kelas 3. Salah masuk, Adik. Kakak kira Adik Jessica kelas 2. Oh, iya. Maaf, Kakak. Iya, kalau kelas 3 bersama Kak Ila ya, Kak Dek? Iya, bersama Kak Ila ya, Dek ya? Oh, udah.
Nah, selanjutnya, kalau untuk matahari itu membantu proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis itu? Nah, proses fotosintesis itu proses pembentukan makanannya tumbuhan, yaitu dari matahari dan udara, yaitu karbon dioksida, dia akan membentuk zat gula yang digunakan oleh tanaman bunga ini untuk dia tumbuh berkembang. Selanjutnya, untuk ini ada Pak Tani. Ada Pak Tani, dia apa? Ternyata dia mengeruk garam. Oh, ternyata matahari bermanfaat untuk dalam pembuatan garam. Jadi, matahari memberikan panas ke air laut, sehingga, apa adik-adik? Sehingga air ini akan menguap semuanya. Yang tersisa adalah kristal-kristal garam yang biasanya adik-adik gunakan atau adik-adik campurkan dalam makanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ini ada pakaian. Pakaiannya basah nih ketika adik-adik melihat ibu mencuci di rumah, dikucek, dikasih air, diberi sabun, kemudian dikucek hingga bersih kan. Nah, setelah selesai, ibu kalian akan menjemur di sini. Ini contohnya. Ini bajunya siapa ya ini? Dijemur. Nah, ketika dijemur, awalnya bajunya akan basah adik-adik. Tapi karena disinari matahari, ternyata air-air yang ada di dalam baju ini akan menguap. Nih, di sini nih ada gambarnya ini. Airnya akan menguap. Nah, akhirnya baju yang awalnya basah menjadi kering karena airnya habis menguap semua. Inilah manfaatnya matahari, yaitu untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Nah, coba kita lihat, selain baju, apa saja ya yang dikeringkan? Ini ikan asin. Siapa yang pernah lihat orang mengeringkan ikan asin? Ada nggak? Ada yang pernah lihat? Nah, di sini, kalau orang mengeringkan ikan asin, kira-kira ditaruh di luar, apa ditaruh di dalam rumah? Di luar rumah kan ya? Iya, di luar rumah. Jadinya, kenapa di luar rumah, Kak? Oh, supaya nanti air-air yang ada terkandung dalam ikan akan menguap oleh bantuan sinar matahari. Nah, ketika dia sudah menguap, maka ikan asinnya menjadi kering, menjadi ikan kering.
Tuh, siapa yang suka makan ikan kering? Coba. Dan itu di sini ada gambar apa? Kerupuk. Kerupuk yang awalnya masih basah-basah, dikeringkan sampai dia menjadi benar-benar kering. Supaya apa adik-adik? Supaya kalau misalnya digoreng, kerupuknya bisa mekar, mengembang besar, kriuk-kriuk gitu ya. Oke, berarti coba deh kita simpulkan manfaat energi matahari, yaitu digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, pembentukan vitamin D, kemudian untuk membantu fotosintesis, untuk membantu proses pembuatan garam, dan mengeringkan benda yang basah. Selanjutnya, sekarang kita lihat manfaat matahari untuk hewan dan manusia. Nah, kita lihat untuk di sini matahari dia digunakan oleh tumbuhan. Untuk apa tadi adik-adik? Untuk fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ternyata digunakan oleh tumbuhan untuk berkembang, untuk dia bertambah besar, untuk dia berbunga dan berbuah. Nah, bunga dan buah inilah yang nantinya menjadi makanan. Makanan siapa? Makanan adik-adik. Atau makanan hewan-hewan yang memang memakan buah-buahan. Seperti monyet. Monyet ini buah makanannya apa adik-adik? Biasanya pisang gitu ya. Nah, inilah manfaatnya. Oke.